Selamat datang di seperempat abad, The Quarter Life Code. Gue kode name Sky sebagai strategis kalian, dan di sebelah gue ini ada orang yang Just, bisa jadi negosiator kalian. nah, justice Sip, menjadi negosiator kalian. negosiator handal. Oke. Jadi sebelumnya kita mau bahas apa nih? Jadi gini ya, Kita lanjutin yang kemarin. gue sering banget ngeliat IGS story. IGS story. IGS, bukan IG story. Oh. IG story kedua kali ya, story. IG story, Ah, WA story, apalagi yang punya story. Nah itulah pokoknya. Facebook story Facebook mungkin. story, nggak Oke. Facebook story sih nggak sih, mereka bapak-bapak nggak ada yang Iya ngeluh, sih. nggak ada yang ngeluh. Bahkan dari IG story kita, WA story kita itu orang-orang yang banyak yang ngeluh pak. Banyak yang Ngeluhnya tuh kok gini-gini aja hidup kita, kok tentang gini-gini aja hidup kita. keadaan. Iya, tapi nggak ada yang mau merubah gitu pak. Kadang aku kesel aja kayak gitu sih pak. By the way, mereka biasa orang yang kayak gitu dia nyalain keadaan mereka. Contoh nyalain pemerintah karena nggak ngasih bantuan pekerjaan. bansos, Bansos. bansos. Terus mereka nyalain pendahulu mereka, orang tua. Lebih tepatnya paling sering banyak disalahin tuh orang tua. Kenapa begitu tuh? Ya karena gini pak, Apa tuh? mereka bilang kita lagi di quarter life crisis pak. Di Quarter life krisis crisis. abad pertengahan, umur Hmm. 20-an. Mm-mm. Tapi menurut gue sih bullshit pak. Itu cuma Bullshit. alasan doang buat kalian malas, buat mereka malas, Buat mereka ngulur waktu, buat males. nyalain keadaan. Jadi bahasanya dia tuh ngomong bahwa hidup ini sulit, gak dirubah, Hmm. tapi dia menyalahkan keadaan. Bahasanya itu dengan coping mekanisme seperti itu, mereka pengen kelihatan enak. Kalau itu cuma buat bikin mereka malas saja. Padahal cuma semata. Malas doang. Iya. Ibaratnya gini deh, aku pengen jadi YouTuber gamer. Mm-mm. Malas gak punya alat-alatnya. Lah padahal kan bisa pakai yang murah-murah dulu. Bisa. Bisa. Yang gitu ya, contoh kayak gitu. Kita langsung aja masuk ke segmen 1 ya guys ya. Segmen 1 tentang apa tuh? Segmen 1 Bro ini Just mengenai Sky. failure data. Failure data. Failure data itu artinya data kegagalan. Mm-mm. Oke, kita akan masuk ke segmen 1. So, we are the quarter life code. Let's go. Di poin pertama kita nih, segmen pertama ini, gue pengen ngasih tahu ya, gue pengen ngomong ke kalian-kalian yang selalu menyalahkan keadaan ya. Ya gue bisa bilang lu semua pengecut. Iya, lu pada yang pengecut ini. Lu pada yang punya ide bisnis, strategi bisnis, Tapi nggak diterjunin. ya kebanyakan ngomong doang. Atau teori ya itu. Teori-teori ya. Teori. Dan kalian tuh takut mulai karena takut Takut gagal. dan rugi. Itu dia. Kalian yang mau mencari relasi, mencari orang-orang yang penting, tapi takut ditolak. Jadi insecure duluan. Insecure duluan, iya pak. Gini. Lu miskin itu karena lu takut terlihat bodoh. Bukan karena diri lu yang nggak bisa, tapi lu takut karena tidak diterima sama orang. Kan gini pak, kegagalan investor, kita nge-invest ke orang ya kan, apa ya, ada investor mau datang, Jadi cuma overthinking doang. gitu. Emang awalnya tuh gagal, tapi karena strategi yang gagal, kan bisa kita benerin abis itu. Ya Jadi kan? itu jadi nilai di diri kita sendiri nggak Iya. sih kalau begitu? Gini soalnya, dulu lu pernah nggak sih di sekolah nilai lu jelek, lu diapain? Ya distrap, Diapain lagi? dihukum atau Dimarahin. dimarahin, berdiri depan kelas tuh. Lu langsung bilang, kamu ini nanti masa depannya gelap. Suram dikatain sama guru. Jadi itu masuk ke mindset kita bahwa kita nanti akan takut terus. Akan Takut untuk terhadap gagal. Padahal gagal itu wajar. Hari ini kita punya nilai jelek, kan bisa kita improve. Bukan takut dengan gagalan. Jadi nggak bisa pasrah doang. Iya pak. Nah, buat lu pada ya, yang para orang-orang pengecut ini, yang selalu takut akan kegagalan, takut untuk mulai, lu tuh nggak selamanya bisa kayak gitu terus. Lu punya ide dan visi banyak, percuma kalau lu nggak ada yang mau gerak. Lu takut untuk memulai. Jadi intinya adalah orang yang sukses adalah orang yang berani gagal, oke? Karena dia udah tahu, pernah ngalamin fase down gimana, dia udah pernah ngalamin fase lagi di bawahnya gimana, oke? Jadi ingat itu, oke? Takut ya kan? Takut ya. Gua itu pas dulu ya, untuk gagal, gua karena ngeri-ngeri sedep ya, bisa dibilang ngeri-ngeri sedep, karena yang selalu tertanam di otak gua itu adalah
ketika gua gagal, gua akan menjadi orang paling gagal, paling bawah banget gitu. Nah, Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, tapi setelah gue pikir-pikir lagi, ternyata gue nggak seburuk itu. Kenapa bisa gue bilang gue nggak seburuk itu? Karena gue udah pernah ngerasain yang namanya gagal, jadi gue nggak mungkin ngulangin kegagalan yang sama. tapi kan orang ada dua tipenya. Apa? Gagal terus berhenti, gagal tapi improvisasi. Nah, Dua beda. ini yang kita bahas sebenarnya gagal tapi berhenti. Iya, iya. Lu yang pertama ini adalah orang-orang yang deretannya nih. Ini kalau misalkan gue bisa edit ya. Ini nih orang yang di atas nih, orang yang sudah sukses karena dia mau mencoba. Lalu tuh paling bawah karena lu tuh pecundang, Nggak berani nyemplung. nggak berani Oke. nyemplung. Iya. Terus juga gini deh, coba lu deh, lu lihat cara kerja AI sama machine learning. Banyak gak kegagalan dari robot-robot itu? Banyak tapi dibikin ulang. Bikin ulang, error datanya diputar terus Program supaya dia ulang. benar ya kan, tiap Ah. tahun di upgrade terus kan, diupdate terus. Ah. Akhirnya benar dan bagus jawabannya. Betul bukan? Betul. Jadi masa kalian mau kalian yang punya otak kalah sama mesin? Jadi itu adalah kesalahan berpikir bug kita bilangnya. Bug. Bug. Kenapa, Bang? Kenapa kita bilang bug? Karena itu error mindset ya gak sih? Jadi kalau lu udah pernah nyoba, lu takut untuk terjun lagi karena lu pikir lu punya trauma. Aduh, gue trauma nih, gue takut gagal lagi. Aduh, gue trauma nih, gue rugi lagi. Gue rugi misalnya jutaan. Ya, lu nggak bakal berkembang karena lu nggak mau nyoba lembaran yang baru gitu loh. Jadi kita lihat dulu dari Lapangan atau fakta fakta lapangan bahwa tiap tahun selalu ada yang namanya krisis ekonomi atau apa tuh? bukan. Apa? Ya lebih kecil dulu. Inflasi. 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 Inflasi kalian sering dengar kayak Tahun 2011 itu UMK kita, UMR kita Jakarta ya, itu 1,1 juta, Pak. Jakarta. Sekarang berapa? 4,5 5 juta. 4,5. 5 juta. Oh, udah 5 juta ya? 5 juta. Surabaya 4,5. Woi, Surabaya soalnya. Jauh kan? Berapa kali lipat gue tanya? 4 kali lipat. 4 kali lipat dibanding 2011. 2011. 4,5 kali lipat. Lu yang misalkan dari 2011 gajinya cuma sejuta 2 juta aja. Lu bawa berapa tahun nih sekarang berarti 10 tahun, 15 tahun. 15 tahun ini segitu doang gajinya. Habis sudah sebulan lu itu. Dengan inflasi itu juga bensin mahal sekarang. Zaman dulu berapa, Pak? Goceng. Keperluan atau kalau kalian kontrak rumah kontrak bayar berapa sekarang jujur 1,2 kalau nggak 1,1. Gue kurang tahu ya, biasa gue tahunan, Pak. Tapi Tapi lumayan mahal, Pak. kalau untuk kontrakan sekarang tuh rata-rata yang normal itu di harga 1,2 kalau nggak 1,1 atau mungkin 3 petak tapi di pedalaman atau perkampungan kita nyebutnya itu 900 itu udah paling mentok. Zaman dulu juga ruko yang di samping-samping jalan yang 2 lantai ya. Itu cuma 40 juta doang, Pak. 40 juta, 35 juta Pak dulu gue pernah riset tahun 2000 atau 2019. Sekarang berapa, Pak? 60 juta? 65 juta. Kita udah riset kan ruko juga. Udah lumayan 65 juta, Pak. Mahal. Itu pinggir jalan. Dan kadang kalau misalkan jalan itu bagus ya, bagi Jakarta itu bisa sampai 90 juta, 80 juta. Kita di daerah Bekasi nyarinya, rukonya. Cuman 65 juta, Pak. 65 juta nego paling berapa? 50 juta. 5 juta, tapi aja lumayan kan. Harganya mahal, tiap tahun naik. So gitu loh. Lu yang nggak mau up, nggak mau improve, lu kalah juga sama zaman anjir. Ketinggalan. Kita kemakan. Gini, Pak. Zaman aja mau berubah. Dunia lingkungan kita mau berubah. Harga aja mau berubah. Inflasi kan masuk perubahan. Inflasi, harga tiap tahunnya makin naik, tapi masa lu mau segitu-gitu aja? Megang gitu-gitu aja. Kita kemakan waktu, kemakan zaman, makan umur juga lagi. Iya. Lu nggak hidup selamanya. Ada kok orang yang udah meninggal umur 40 tahun, 50 tahun. 30 tahun malah kan. Ada. Entah itu mereka kecelakaan, entah itu mereka emang ya udah mungkin udah waktunya, mungkin kalau bisa kita sebut lah ya. Iya, betul. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Gitu. Dia nggak ada yang tahu. Atau mungkin Bro Sky selama ini udah pernah ngidupin bisnis gitu, udah pernah ngerasain di dunia bisnis di bidang apa aja tuh, atau pernah jadi owner? Jual beli gue punya store itu gue main konveksi.
Oh, atau Baju kalau boleh tahu PDH. thrifting atau apa? Oh enggak, gue bikin ini custom, biasanya PDH gitu. Kayak misalnya lu mau bikin baju ke meja, kita Oh, bikin bahannya, kita berarti lo yang jahit, kita vendorin. order, ya kita vendorin. Oh. Alhamdulillah udah masuk ke Surabaya banyak yang megang, gue pegang. Kalau di Jakarta kayak masih ada baru dikit gol-golannya, tapi Surabaya belum. Itu sehari omset, kita ngomongin omset. Nggak Itu mau, nggak mau, nanti dorong pajak nih dengerin. iya. Gue nggak mau, Bahaya, bahaya. nggak mau, Bahaya. nggak mau. Tapi lumayan, Tapi lumayan lah ya. tiap bulan naik, Tiap bul tiap bulan naik. bukan tiap hari tuh atau tiap minggu gitu. Kita ngomong, kalau gue biasa gue rekap per bulannya. Jadi kayak apa aja yang udah loss, ini berapa persentasenya ya yang gue dapat hari ini, margin gue udah dapat berapa, dan di bulan ini berapa totalnya. Biasanya netonya, bukan bruto lagi. Bruto itu kan kalau misalkan kita belum dipotong sama operasional segala macam. Netonya itu tiap bulan naik. Gue itu biasanya tiap bulan. Jadi bahasanya kalau saya di chart itu gini terus. Tapi kadang ada juga yang kayak gini. Tapi nggak kayak gini. Nekunin setahun atau lebih atau sampai sekarang Bro Sky masih sampai sekarang. Wow. Dari tahun kemarin ini. Berarti emang udah ada target Ada. untuk kedepannya gitu. Udah ada. Gua bisa bilang gua mulai karena gua berani. Gua awal-awal cuman ke tukang apa ya? Gua modal mulut, Pak. Kepercayaan. Modal mulut, orang udah percaya sama gua bilang gua punya konveksi, padahal mah gua nggak punya. Gua nggak punya awalnya kayak gitu. Jadi nyediain apa ya? Kalau kita bilangnya nyediain barang dulu sih. Atau kita nyediain harga dulu baru barang. Kita nyediain keberanian doang, modal mulut doang. Baru barang. Ada berapa yang dulu gue pernah jahit pokoknya. Ada barang itu baru cuma harga kayak gitu. gabutan dari keluarga gue kayaknya. Gue ambil aja nih punya gue. Gitu. Ngomong nih, ada contohnya sampelnya. Orang beli. Karena dia percaya sama gue. Ya udah, akhirnya orang percaya, bilang bagus, cepat, ya sudah selesai. Dan ketika ada kegagalan juga, ada kesalahan di situ. Hari pertama gila gue pusing, weh. Apa yang bilang gila gue pusing, men. Pusing, Pak. Kegagalan, ada salah bordir, salah apa. Awal kalau misalnya gue bilang, aduh bingung ini gimana, ada catatan, Pak, ya macem. Terus kata orang tua gue, udah lu tanggung jawab, ya bisa kayak gitu ya. Karena laki-laki apa yang dimulai mereka harus mengakhirinya. Bukan laki-laki, Apa? owner. Jadi mindset lu apa yang bikin setelah kegagalan itu, apa yang bikin lu bangkit? Atau mungkin otak lu miskin udah itu doang atau gimana yang bikin lu bangkit? Atau lu mikir sesuatu yang lain? Gue mikir gini, kalau misalkan gue nggak tanggung jawab, orang gimana percaya gue lagi? Kredibilitas. Kepercayaan mahal. Kredibilitas. Kalau misalkan gue udah ada kesalahan, terus gue nggak mau ganti, enggak lu bayar lagi, ya udah kepercayaan itu menurun. Tapi ketika kita ganti tanpa kita harus bayar, dia bayar kita, memang buat kita profit loss. Tapi nggak seberapa menurut gue dibanding sama kepercayaan dan tebar benih kalian itu. Itu menurut gue. Dan selain itu ya, gue juga ada lebih ke editing ya. Timnya masih kecil, tapi bahasanya gue yang megang. Fotografi juga gue cuman sebagai apa ya, tim doang. Kita ke catering segala macam, jadi nggak sering-sering banget gitu. Gue megang sektor itu semua. Kayak untuk pernikahan atau apa gitu. Sosial media juga bisa editing, lebih sosial media. Kayak website gitu atau website juga bisa, Pak. Berarti kalau kalian yang mau bikin website atau tugas boleh di Semuanya DM. bisa. Semuanya DM. bisa. Nanti dicantolin IG-nya kali di sini ya. Iya, Iya, gue boleh. IG-nya. Untuk yang mau edit atau banyak kalian tugas kuliah yang numpuk gitu pusing, ya boleh langsung di DM. Nanti dicantolin ada. Bahasanya gue sebagai broker sih, Pak, di kelasnya. Sebagai broker Gue kerjain ke tim gue. Bahasanya tempatnya gue profit broker. Kita gaji mereka. Itu bahasanya bukan usaha yang besar, tapi kecil-kecilan lumayan buat profit. Terus sebagai broker, gue nggak ngedit, gue ngasih ke orang lain, gue gaji orang. Ini satu editan segini, udah dikerjain, uang DP masuk kita,
kita belum bagi ke anak yang editnya itu. Ketika udah selesai full semua, ya udah kita bayar gajinya, karena ada persentasenya buat kita juga, sama aja kita tempo usaha bagi broker itu Pak. Berarti Bro Sky ini emang udah ngerasain yang namanya, oh pernah gagal nggak sih kayak bangkrut atau gimana gitu? Diri gua bangkrut itu nggak pernah, tapi profit loss banyak. Oh ya, ngomong-ngomong tentang profit nih ya. Hmm. Kalau untuk invest di saham atau di Kripto saham kripto saham main semuanya. Yang gua nggak main cuma di obligasi. obligasi. Obligasi reksadana gua nggak main. Berarti kayak saham gitu juga naruh juga. Itu per bulan atau per minggu? Kan karena emang udah ada side hustle nih ya, kayak kemarin kita bahas, kalau kalian ada side hustle, mungkin kalian bisa ngebiayain dari hasil kalian untuk invest kalian. Ada Gua target bulanan ada. target bulan. Oh, bukan mingguan berarti. Enggak, gua bulanan. Bulanan. Karena gua udah gua anggap semua itu gaji bulanan gua. Gaji bulan. Baru gua taruh invest gua sama saham gua. Invest ya saham sama kripto ya. Udah naik berarti sekarang. Seiring berjalannya waktu sama bisnis yang editing PDH gitu. Kalau buat kripto sih gua mainnya tahunan. Jelas. Jadi kita di topik kali ini kita ngebahas gimana caranya supaya ngubah mindset kalian yang salah atau bug. Ya, kita nyebutnya bug karena ini sistem dunia mindset. Ini permainan, dunia ini cuma sistem doang. Kita nyebutnya bug mindset supaya kalian itu sadar gak sih? Sadar jadi goblokin mulu sama sistem. Itu. Ada bug, ya jangan dibiarin kayak udah main gamenya ini gampang lah, bug doang masih bisa gue mainin, nyaman tuh kagak gue tanya. Kalau gue sih jujur gak nyaman. Gak nyaman banget. Gak nyaman. Jadi benerin lah sama developer. Nah itu dia, harus benerin developer itu kita sendiri kalau itu. Iya, developer kita sendiri karena kita yang punya akal pikiran. Punya bug, benerin. Gitu. Sampai sini paham? Di segmen kedua ini akan ngomongin tentang fast learning. Fast learning itu apa? Belajar cepat. Udah ngerasa belajar gitu, belajar keras gitu. Beli buku, beli kelas, beli seminar, tapi tetap otaknya kenapa tetap kosong? Kenapa otak lu pada tetap kosong? Gini, kalian itu kalau misalkan ikut seminar, ikut seminar lagi, beli buku, beli kelas, itu tidak menerapkan sistem ATM. Apa tuh? Amati, tiru, modifikasi. Seharusnya itu udah dijelasin nggak sih dari belum kita Pak? Enggak, maksudnya udah dijelasin dari zaman sekolah seharusnya. Ya udah, tapi kalian itu amati, tiru, plak ketiplek. Enggak, gue yakin kalian tidur di kelas. Enggak juga, banyak orang yang udah amati tiru Pak, tapi plak ketiplek. Jadi jatuhnya lu cuma mesin fotokopi doang Pak. Copy paste. Nggak dipahamin apa isi dari. Iya. Contohnya nih, lu lihat nih ya di TikTok ada tren lagi joget-joget gitu kan. Lu ikutin, udah tok. Tapi lu nggak tahu isinya tuh apa. Kalian nggak tahu. Iya, isi dalam pikirannya itu apa, yang dibuat karena apa. Ini tuh lu cuma kopas kulit luarnya Pak. Tapi lu nggak tahu isian dalaman tubuhnya apa. Dalaman otaknya tuh apa. Contoh deh, lu beli kelas buat invest, lu amati, lu tiru, lu plak ketiplek, lu fotokopi gitu kan, copy pasta ya kan Pak. Lu beli koin gorengan deh, wah beli semua biar kayak dia, tapi belum lu amatin lebih dalam sampai dalam-dalamannya, lu mah plak ketiplek, tiba-tiba turun lu salahin orang bikin kelas, lu salahin diri lu sendiri. Kenapa lu nggak paham tentang isiannya itu? Langsung nyalain keadaan. Contohnya nih Pak, lu mau kayak orang-orang bikin usaha, lu nggak riset strategi, langsung bikin usaha, terus bangkrut, terus lu bilang ke temen lu, kok bisa lu pakai pelaris bla 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 ya? Ya enggak, dia bagus strateginya anjing. Gue harus punya traffic counting di jalan yang baik, gue harus ngelihat siapa lawan kita di situ, saingannya gimana cara menangani saingan kita. Dia udah punya isi di otaknya lah, lu belum anjir, lu belum riset, belum apa, udah main ikutan masuk. Menurut gua dongo anjir, bodoh menurut gua. Lu gagal ya lu ngelakuin lagi, maksudnya
lu udah gagal, ya lu udah gagal, lu belajar gimana supaya gagalnya itu lu minimalisir lagi gitu. Ya. Iya. Dan kebanyakan orang Heeh. udah terjun bisnis, Hmm. dia gagal karena Hmm. tidak ada strategi. Terus langsung tulis di statusnya dia, pos galau gitu kan. Ah, nyata bisnis bukanlah jalan ninjaku. Alah. Ah, nyata investasi itu bukan aku untuk sukses. Alah. Bukan, dia belajar lagi. Gini, kita ngomongin sedikit ya, agak jauh ya. Lu berdoa ke Tuhan. Tuhan itu Oke. nggak langsung ngasih barangnya langsung. Ya Tuhan, saya mau duit 1 M. Nggak langsung ngasih nih, ini Gimana 1 M. caranya? Salah. Tuhan ngasih oportunitas ke kalian. Datengin orang nih. Lu mau kenalan sama dia atau enggak? Nah, itu pilih. Atau enggak, tiba-tiba ada offering dari temen lu. Lu mau ikut nggak usaha sama gua? Tuhan tuh ngasih oportunitas seperti itu. Lu mau ambil atau enggak? Lu takut akan oportunitas itu. Ya udah, lu nggak ngambil apa yang udah dikasih sama Tuhan. Nyanyain. Menyia-nyiakan apa yang dikasih sama Tuhan. Belum rezeki. Coba gue tanya deh. Lu pengen bikin podcast nggak? Gua. Heeh. Gua mau bikin podcast. Iya. Lu sempat nggak ada doa atau kepikiran kayak, ya Tuhan ya, semoga saya punya podcast lancar. Pernah. Oportunitas yang kasih Tuhan apa? Ini sekarang. Gua kenal sama lu. Udah, lu datang ke rumah gua, Hah? lu ambil oportunitasnya, lu ngobrol sama gua bikin podcast. Oh iya, gua juga pengen bikin podcast. Selesai, kamera depan, setting, kita mau bikin tema-tema apa, strateginya apa, bagaimana, YouTube channelnya bagaimana, bla 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 bla. Beres. 3 gerak doang kita nih depan kamera. Kamera gue emang mahal, Pak. Ya, dibilang mahal sih. Enter Kalau Pak. untuk gaji yang sekarang mereka Sebulan. rata-rata. Ya, sebulan. Gaji sebulan. Kata di awal gue bisa ngomong kayak gini, ngomong selancar ini, enggak Pak. Gue ngomong juga bingung mau apa ke orang. Kayak misalnya ada orang nanya ini, gimana cara jual beli? Gue juga, oh iya tinggal buka Facebook Marketplace terus beli barangnya COD, terus nawar-nawar, udah. Atau enggak gini deh. Sekarang kan era digital ya, Pak. Hmm. Di era artificial intelligence. AI, oke? Dan machine learning. Machine learning. Jadi ada alangkah baiknya kalian coba belajar untuk searching atau mungkin tanya-tanya ke bot atau ke AI how to marketing belanja atau pasar, lu mau ngejualin apapun itu. Jadi emang awalnya lu bingung untuk komen promnya gimana, untuk mungkin kalau kalian udah awalnya pakai bahasa Inggris aplikasinya, tinggal ketik aja pakai bahasa Indonesia. Bisa, kalau kalian bisa. bisa. Jadi dari awalnya kecil kalian bisa belajar untuk berkembang, kalian ubah pola pikir kalian kayak Elon Musk, The Principle of Thinking, bukunya ada tuh. Ada juga namanya, ada juga Money Psychology. Money Psychology, yang paling sering dilihat di FYP TikTok itu Money Psychology. Mungkin kalian kalau udah beli buku ya kalian tahu, atau enggak kalian The Power of Money, Pak. Nah, The Power of Money, Atau kalian bacain Warren Buffett lo bisa. atau cuma baca-baca tapi kalian nggak paham isinya, yang kayak tadi Bro Sky bilang, ya kalian percuma, mau ngapain, kalian cuma buang-buang waktu. Keren nih, gue ke kafe-kafe buka buku The Power of Money, Psychology of Money, Cuma dipamerin gini tok gitu. keren, kamu dibuka anaknya begini. baca banget, suka duit ya. Kamu usaha apa? Aku usaha nganggur, usaha turu turu doa kalian. makan tidur berak, Nggak ada kepentingannya gitu. ya. Ya minimal kalian searching lah, dimana zaman sekarang tuh udah dipermudah sama teknologi nggak sih ya Bro Sky kan? Iya, parah. Men, gue pusing nih bahas masalah keuangan gimana ya, atau untuk ngaturnya. Ada Google, ada GPT, ada Gemini, apalagi ada DeepSeek. Banyak untuk AI sekarang, itu kalian tinggal kalian cari. Coba jempol nih, kalau kalian nggak berhentiin jempol kalian untuk screen time untuk hal nggak faedah, ya kalian cuma stuck di situ-situ aja kayak segmen yang pertama tadi. Kalian harus belajar ngendalin jempol kalian gimana supayanya ya untuk scroll yang berfaedah, atau kalian
mencari hal yang bermanfaat di mana zaman artificial intelligence berada. Jempol aja nggak bisa ditahan-tahan, gimana mau ngatur hidup Bang? Nah, jangan kebanyakan aku maunya. Inget coy. Jangan kebanyakan kayak yang Bros kayak bilang tadi, aku maunya ini, aku maunya itu. Tapi kan aku maunya ini. Jangan kebanyakan aku maunya kalian dimanjain ya, dimanjain oleh teknologi. Lu kalau udah miskin tuh ya, lu berkembang, oke? Berkembang, jangan cuma di situ-situ doang. Percuma lu cuma ngandelin yang namanya lu punya HP, lu login game, ya nggak apa-apa untuk jangka kesenangan kalian. Tapi kalau Nggak cuma di terlalu situ dulu doang, nggak terlalu lama, nggak apa-apa. Kecuali kalian penjoki, Kecuali kalian penjoki, oke nggak apa-apa. penjual uang game di BKB. Masuk akal, oke. Itu lumayan loh Pak. Lumayan Dikit-dikit tapi lumayan. gitu. Jadi bukan untuk ya sebenarnya ngatain juga sih, biar apa? Biar berpikir gitu loh maksudnya. Kan mindset rata-rata orang harus dikerasin dulu baru berpikir ya nggak sih? Nah, Soalnya gue dari pengalaman pribadi juga ya, temen gue ngajak nongkrong mulu, pas lagi nongkrong bahasnya nggak berbobot, jadi kayak males aja gue gitu. Gue pengalaman ya kayak gitu ya, gue bilang tadi ya, sama kita nggak sama, beda jauh Pak. sama aja kayak lu main HP, main game mulu nggak berbobot. Kecuali nongkrong lu itu ngebahas hal yang penting, Bisnis. gak usah bisnis deh, jual beli aja deh. Acih, Termasuk Pak. bisnis ya Pak, Acih. termasuk bisnis Boleh, ya Pak. boleh. Atau nggak lu ngasih tahu sini nanti kita mau trade yuk atau apa, ayo. Terus kalau nongkrong doang, kalau bisa ngebahas pribadi, emang karena kita sebagai teman ya, juga ngomong masalah pribadi juga gitu kan, nasihat juga nggak apa-apa kayak gitu. Lu nongkrong buat nyari nasihat, lu nongkrong buat nyari pendapat juga, itu nggak apa-apa lah. Kalau misalkan lu datang pendapatnya apa, gosip. Nah, ataupun kalian kalau udah tahu kalian lagi males, oke nggak apa-apa, kita senggangin waktu buat kita kumpul sama teman-teman. Bahas Tapi kalau emang kumpulnya itu jelas ya, ya udah nggak masalah. Tapi kalau kayak kalian feeling udah nggak enak, say no, oke? Yang kayak di video pertama kita ya, pertama saya. kita katakan enggak untuk hal yang nggak penting. Terus di episode kedua kita bikin mind map dan Mind juga map. road ya, road kehidupan. Gimana caranya kalian nolak tanpa bilang nyakitin yang kita bilang nggak enak gitu. Tapi mendingan ngomong nyakitin aja sih menurut gue. Ya, jadi nggak temenan dong ntar. Soalnya gue nggak tahu dia tuh sepeda atau apa. Iya sih. Kerja main ML mulu. Joki kagak, immortal tapi nggak masuk e-sport, nganggur iya, buang-buang waktu iya, duit emaknya habis, makan nggak bisa dan bingung mau apa. Beli skin iya. Di skin iya, betul, koleksi skin. Lo kok misalnya udah punya duit sih bodo amat koleksi skin. Lah gue nggak 300 sampai 400 skin tuh gimana anjir? Ya gue nyari duit bangsat. Napapin skin ceweknya juga. Beliin barang buat ceweknya juga. Nah ya kalau misalkan udah di poin kita sih, poin kita lagi. Ya, Poin kita iya, mau beliin cewek ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa karena ya kita udah punya penghasilan yang ya lumayan lah ya. Di segmen kedua kita kali ini kita membahas untuk tidak terlalu cepat. Jadi fast learning. Kita belajar cepat memang. Tapi metodenya dirubah. Tapi jangan terlalu apa ya, ngambil keputusan gitu. Enggak. Wah bagus nih. Enggak. Jangan langsung ambil. Kita mikirin dulu ini cocok atau enggak, ini pas atau enggak. Di segmen ketiga ini ya, kita masuk ke sleep is superpower. Tidur adalah kekuatan super kalian. Sleep is your superpower. Oke? Tidur adalah kekuatan super kalian. Kenapa tuh? Misi cakra. Oke. Gini, Kita masuk. lo yang sering ya, lu yang paling sering yang tadi gue bilang ya, di Yes. IGS kalian juga, di WS ya, WhatsApp story. Lu sering lihat gak sih kayak orang-orang bilang hustle hard, play hard di jam 3 pagi. Buh, Keren habis bos. belum tidur, balik Tapi kerja gua langsung tuh. Tapi gue kesel tuh. Kenapa tuh bang? Main ML, malam Oh, minum alkohol, biar kerasa sibuk, biar kelihatan sibuk. malam minum alkohol, Nice. malah party-partyan. Dugem Keren bos. Keren banget lu gitu. Lu pagi lu mati kayaknya. Lu mati di jalanan menurut gua. Lu kira lu keren? Enggak, lu kan kira orang tolol menurut gua, Cok. Nggak ada keren-kerennya. Enggak ada keren ya, enggak, sumpah.
Jadi gini Pak, begadang yang tidak ada artinya bukan dedikasi, malah disfungsi, menghancurkan fungsi otak kalian. Begini Pak, kalau kita ngomongin masalah logika bisnis, di bisnis ada yang bukan bisnis, usaha lah ya. Usaha. Ada yang namanya mesin, Oke. komputer, printer, buat cetak fotokopi. Coba lu jalanin itu sama 24 jam atau seminggu itu semalam 7 hari juga 7 hari juga malam ya. Error Pak mesinnya. Meledak. Itu dia. Dulu gue pernah punya PC buat gaming 7 hari 7 malam. Motherboard ya? Bukan motherboard, VGA gue rusak. Langsung tuh. Panas terus Pak, panas kan, kadang AC gue nyalain, kadang gue matiin kan, siang gue nyalain itu semua, gue main habis itu balik. Kok nggak nyala? Lah. Oh, kalian burnout saat pagi datang. Kalian seharusnya produktivitas kalian ada di pagi hari itu, tapi kalian malah tidur. Jadi produktivitas kalian berkurang di saat pagi hari. Oh, gue sih ya, kenapa gue pilih swing? Karena harian gue sama bulanan gue tuh gue gabungin sama bonusan gue. Sama ini podcast gue tuh gue cukup-cukupin. Jadi seharusnya gue balik istirahat, tapi gue mikir gue harus ke podcast, gue ada kewajiban, gue ada janji. Ini kita kayaknya 6 bulan konsisten, kayaknya meledak gitu Pak. Meledak. Terus untuk balik dari sini kita gue jam 4 kalau nggak jam setengah 4 gue balik dari sini itu gue masih lanjut apa riset. Jadi kita beda Pak. Jam 4 beda kita beda. Jam 4 gue tidur. Kalau dia jam 4 tidur, kalau gue masih riset sampai jam 6, bangun jam 10 kerja. Balik ya podcast. Dia nggak bisa dalam kita perbedaan kayak gini juga, kita udah menghitung masalah keuangan dan produktivitas kita. Even kita tidurnya dikit ya, tapi kita punya produktivitas yang bisa menunjang kehidupan kita. Tapi tetap nggak bisa jadi alasan buat lo untuk berhenti. Nggak ada alasan. Gue gitu, kadang-kadang tidurnya nyantai, kadang-kadang gue lupa ngedit apa, tiba-tiba dia takut terbenam miskin, anjir gue langsung bangun set. Motivasi tuh. Emang tidur itu penting banget buat gue. Makanya tapi dalam tanda kutip ya, lu harus bisa gimana caranya jam tidur lu tuh bagus. Jam tidur lu bagus di mana udah kosong semuanya, lu tidur. Karena tidur itu kan ngeriset. Benar, betul. Jadi pada intinya di segmen 3 kita kali ini adalah sleep is your superpower. Jadi jangan berharap dekade ini menjadi milik kalian jika kalian masih mendekati hal-hal yang gak berguna. Contoh, menggunakan jam tidur kalian, seharusnya kalian istirahat. Produktivitas kembali di pagi hari, kalian gym, WO, atau kalian jalan kaki, atau kalian kerja, tapi kalian malah tidur. Jadi kurang istirahat di tempat kerja, giliran dibentak, bilang yang ngantuk. Salah siapa? Salah kalian. Jadi jangan berharap dekade ini milik kalian jika kalian masih dikendalikan oleh ego. Sleep is for the rich, zombies are for the poor. Begini, talk is over, talk is cheap. Apa tuh Bang artinya? Perbincangan sudah selesai, teori sudah selesai. Oke. Karena omongan itu murah. Omongan itu murah. Ngomong doang bisa semua orang. Iya sih, benar. Semua orang bisa ngomong. Lu bisa ngomong kayak kita kok. Bisa. Penerapannya aja susah. Tinggal nerapin, lu bisa. Lu bisa dengar 1000 podcast, ya kan? Lu bisa dengar 1000 seminar, ya kan? Tapi kalau misalkan lu nggak ada gerak-geraknya sedikit pun, lu cuman masturbasi intelektual. Lu muasin ego lu, muasin nafsu lu buat intelektual, tapi nggak ada yang masuk ke otak. Udah panjang lebar ya dengerin kita, tapi nggak ada yang lu pahamin. Sampai udah kita kata-kata yang tetap masih nggak berubah. Itu apa? Binatang namanya. Lu kayak binatang. Cuek. Kecuali lu pinter. Lu kayak rubah, lu kayak anjing pinter. Oh iya, saya dimarahin sama owner, artinya saya buruk. Kalian revisi kalian di hari itu seharusnya. Yes, betul. Bukan nyalahin owner. Tapi rata-rata fakta gitu. Berarti artinya apa?
lu tuh cuman pada ngerasa pinter, tapi aksinya nol, dompet lu juga tipis. Nol juga. Nol juga nggak ada isinya. Yes. Gitu, Pak. Nah, kita ada dua tantangan nih, Pak. Apa Buat tuh? lu pada seperti biasa, kalau apa ya, action item kita ya. Kita butuh tantangan kalian semua, kalian mungkin akan melakukan ini atau enggak, tapi kalau nggak ngelakuin serah. Karena apa? Gua nggak butuh followers atau subscriber gua yang pengecut. Setuju. Lu subscribe gua, tapi lu pengecut, lu nggak mau gerak dari omongan gua, Atau enggak satu, baperan. baperan. Gua nggak butuh, lu pergi aja sana. Unfollow sekalian nggak apa-apa. Unfollow nggak apa-apa. Mm-mm. Kita cuma mau orang yang dengerin, dan orang mau improve dari diri dia yang rusak itu, Berubah. berubah. Growth Ya, mindset. Oke. Sleep is your power. itu sih power. Intinya gua nggak butuh followers atau subscriber gua ya, pengikut gua yang pengecut. Nggak butuh, lu pergi sana mendingan. Lu cari tontonan lagi yang buat diri lu nafsu, lu kupakan gitu. Lu masuk TikTok aja tuh sana, lu nonton cewek gel-gel, habis itu ngeliatin tren-tren TikTok yang sampah menurut gua. Daripada lu liatin podcast kayak gini. Lu buang-buang waktu 1 jam doang, kalau bisa mindset lu nggak bisa masuk, pikiran lu nggak bisa masuk, lu nggak mau belajar juga, lu nggak mau gerak juga, buat apa lu pergi sana mendingan, menurut gua sih. Karena tujuan kita bikin podcast ini adalah untuk high value man, untuk orang yang mau berubah. Oke. Bang, apa tuh? Tantangan pertama apa tuh, Bang Justice? Tantangan pertama adalah jangan ulang. Nggak baca aja, lu tinggal berkata aja sabar. Gue baru baca ada tantangan aja. Atau Oh iya udah. Nih kalau perlu tapi gini mah. simpel kan? Simpel aja. Ulang. Ya udah, kita coba ngomong. Kan bisa dikat. Oh iya. Tantangan saya formal banget. Tantangan kita. Oke. Tantangan menurut gue ya, sebagai negosiator kalian, Justice. Coba kalian sebelum tidur matiin handphone, matikan gadget apapun itu, jauhin pikiran kalian dari handphone, elektronik apapun itu, pokoknya jauhin, oke? Matiin HP kalian intinya. Tantang sampai 7 hari ke depan. Kalian bakal berubah Sebelum tidur dulu ya. sebelum tidur. Karena emang dari awal yang kecil. Lama-lama jadi besar. Kalau nggak terbukti boleh DM atau DM. atau gimana gitu. Bang, nggak terbukti bang, kita berbeda. Ya lu nggak gerak. Nah ini tantangan 2 dari gua. Apa? Tantangan Bro Sky. Lu tulis 1 kegagalan terbesar lu tadi hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, whatever is it. Nah, Lu tulis, lu masukin ke note kalian, mau di HP, mau di buku, mau di PC, bla 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 bla, whatever is it. Terus lu mikir kenapa lu bisa gagal. jurnal. Lu tulis misalkan hari ini gue punya kerugian 10%, hari ini gue ditolak perempuan, hari ini gue gagal dapat duit. Lu riset ya, lu masukin data lu tuh ya, lu analisa kenapa lu bisa gagal. Dianalisa sendiri. Dianalisa kenapa lu bisa gagal. Contoh misalkan ya, ini Mas Justice nih punya misalkan perusahaan kopi botolan. Di bulan pertama dia gak tertuju sama omset yang dia harus butuhkan. Nah, Mas Justice langsung tulis kenapa ya, Kenapa tuh? kegagalan dulu, omset nggak masuk, omset kurang segini, Atau mungkin desa. terus tulis Pak, analisa mengapa saya bisa begini. Gua analisa tuh kenapa omset gua nih nggak naik, nggak sesuai apa yang gua harapkan. Oh karena gua marketingnya kurang, oh karena salah jual, kayak gitu contoh. Jadi kita jangan langsung ngambil fakta bahwa karyawan kita salah atau karyawan gue salah dalam marketing. Jangan, kita ngecek tatanan kita dulu gimana gitu sih. Gitu. Nah dari semua challenge dari kita berdua ya, gue yakin 90% orang gagal karena mereka nggak mau ngelakuin, cuma nonton doang. karena mereka males, karena mereka ngerasa nggak penting kegagalan mereka, cuek gitu. Kalau misalkan tidak terbukti ya 90% gagal, atau kalian
belum bisa berubah, lu langsung DM IG gua, langsung DM IG gua. Nanti di situ kita ngobrol. Kenapa dirimu kayak itu? Kenapa nggak bisa berubah? Jadi kita tahu apa yang salah dari sistem. Sistem pikiran Iya. kalian. Kan bisa ngomong lah sama gue juga. Mungkin gue cuma bisa modal bacot doang gitu kan. Lama gue bilang gue modal bacot ya, gue di sini. Poin gue udah enak banget. Kita nggak cuma argumen tuh, Cuma mikir argumen karena memang kita udah ngerasain ya pak. udah ngerasain. Udah ngerasainnya dapat profit banyak, dapat duit banyak. Ketika kita udah meninggalkan hal-hal tolol, gitu. Ya even gagal sedikit pun aja, gue juga masih nyatet juga. Aduh, gue gagal hari ini. Mungkin banyak yang gak percaya gue nyatet. Gue nyatet, gue gagal deh. Gue nyatet di kertas ada gue. Udah sih. Berarti minggu depan, di episode selanjutnya lah ya. Episode Episode selanjutnya kita akan membahas masalah disiplin sih pak. disiplin. Disiplin itu bagaimana? Interesting. Oke, gua Codename Sky. Gue Codename Justice. Ini bukan krisis, tapi bagaimana cara memenuhi dekade emas kalian dengan bijak. We are quarter life code, codename of execute.